Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fitur user. User di sini tentunya kita sudah tahu pengguna. Nah, pengguna di sebuah website WordPress dibagi menjadi 4 tipe. Ketika kita ingin menambahkan, kita bisa menuliskan username-nya, email, kemudian nama lengkapnya, dan lain sebagainya. Role-nya ini ada 4. 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, 5. Nah, subscriber itu seperti pembaca, pelanggan. Kontributor yaitu yang memberikan, dia bisa login kemudian mengisi sebuah artikel. Nah, author adalah pemilik. Maksudnya pemilik adalah dia bisa mengapprove, mengedit, mendelete, dan sebagainya. Editor, misalnya si kontributor memberikan artikel. Nah, nanti si editor akan mengedit, ada kata-kata yang jelek atau kata-kata yang salah, dia diedit oleh editor. Kemudian administrator yang berhak membuat subscriber, kontributor, author, dan semua fungsi dari WordPress, fungsi dari website WordPress itu. Untuk membuatnya tinggal mengikuti aturan yang di sini saja. Selanjutnya mengenai setting. Setting ini ada general. General itu yang seperti yang awalnya kita setting. Misal saya title itu saya multi business, tagline-nya, description-nya apa, kita tuliskan di sini. Nah, ini nggak perlu kita ubah-ubah WordPress address-nya ini, site address-nya ini, sesuai dengan nama domain yang kita gunakan. Membership, apabila kita ingin bisa ada orang yang mendaftar sebagai subscriber, kontributor, ingin mendaftarkan dari luar untuk mengajukan sebagai editor atau kontributor sebuah website, contohnya website kita ini, kalau kita tidak ingin ada yang mendaftarkan, kita izinkan pendaftaran, kita nggak usah checklist ini. Kalau kita ingin orang lain mendaftar website kita untuk mengasih kontribusi, silakan klik ini. Nah, new user default role ini maksudnya ketika ada yang mendaftar, kemudian ada yang kita buat, yang defaultnya akan menjadi subscriber. Misal saya membuat Anton, user Anton, maka secara otomatis Anton menjadi subscriber. Atau ada yang mendaftar, kemudian dia registrasi, nah secara langsung dia akan ditempatkan sebagai subscriber. Tapi kalau kita milih editor, dia akan menjadi editor. Apabila kita milih administrator, dia akan menjadi administrator. Begitu. Create format, kita tinggal pilih time format ini, week start on, terserah Anda. Di sini kemudian ada writing. Nah, di sini tidak terlalu penting ya untuk kita setting seperti ini. Kemudian ada reading. Nah, reading ini misalnya kita ingin studio multi bisnis ini tampilannya saya nggak pengen ada postingan, saya pengen halaman langsung about us, jangan postingan ini. Inilah fungsinya. Front page display, status page, kita pilih about us, kemudian kita save change, kita refresh. Oke, dan ini adalah hasilnya. Kita tidak melihat artikel-artikel postnya. Nah, sekarang di mana artikel-artikel yang telah kita buat itu? Kita tinggal setting di sini, reading setting, post page-nya misalnya kita ingin contact us, jadi kita save change. Ketika kita refresh dan mengklik contact us, maka di sini akan muncul artikel lain yang sudah kita buat. Tapi konsekuensinya tulisan dari contact us ini akan hilang. Tapi kalau kita kembalikan lagi seperti semula, kita save change, kita refresh,
kembali lagi seperti semula kontak us. Low page show at most. Nah, ini kalau kita kembalikan lagi, maksudnya adalah seperti ini. 1, 2, 3. Ini masih 3. Jadi maksimal nanti yang muncul adalah 10 artikel terakhir. Kalau kita mau 20 bisa kita ganti di sini. Atau lebih kurang lagi bisa kita ganti di sini. Syndication feeds show the most recent. Nah, ini adalah untuk feed berhubungan dengan SEO, berhubungan dengan newsletter, dan kita tidak membahas itu saat ini. For each article, nah kita tidak perlu ini. Search engine visibility. Ini yang paling penting. Ketika Anda salah mengklik ini, discourage search engine from indexing this site. Kalau Anda klik ini, berarti website Anda setting sendiri supaya tidak bisa terindeks di mesin pencarian seperti Google, Yahoo, dan sebagainya, seperti Bing. Sebaiknya tidak perlu di checklist, kecuali kalau Anda ingin membuat website yang pribadi, yang hanya Anda dan orang-orang tertentu saja ingin tahu dan tidak terindeks di Google. Anda klik ini. Tapi kalau Anda ingin memasarkan produk Anda ingin terkenal di internet, Anda tidak perlu menceklis ini. Setelah selesai, klik save change. Oke. Discussion di sini. Kita lanjut lagi. Kita bisa atur komentarnya, kemudian kita kirim email, anyone post a comment, email me whenever anyone post a comment. Jadi ketika ada orang yang komentar, akan ada konfirmasi ke email kita bahwa ada yang komentar. Seperti itu maksudnya. Before comment appears, comment must be manually approved. Comment author must have a previously approved comment. Nah, ini settingan ini adalah sebelum ada komentar dimunculkan, kita harus moderasi terlebih dahulu. Jangan sampai ada orang-orang yang gak suka dengan kita atau menulis kata-kata kotor, mengkomentar langsung muncul. Itu tidak bagus. Nah, di sini adalah setting-settingannya. Kita bisa memilih, tinggal kita menggunakan. Media, ini settingannya. Misalnya kita ada thumbnails, kita upload file. Ketika kita mengupload file, itu akan menjadi, misal kita mengupload gambar yang 1000 pixel atau 2000 pixel, itu akan ada 3 tipe: thumbnail size, medium size, dan full size atau large size. Large size atau full size adalah gambar yang telah kita upload dan dengan ukuran sebenarnya. Sedangkan thumbnails yang tadinya ukurannya 1000 diubah menjadi 150 lebarnya, tingginya juga 150, dan di crop secara otomatis oleh sistem. Tujuannya supaya ketika menampilkan gambar tidak perlu mengambil gambar yang besar, tapi cukup mengambil gambar yang kecil, yaitu yang thumbnailsnya itu, atau yang medium size, ukurannya lebih besar dari thumbnails, seperti itu. Dan ini tidak perlu di setting-setting, cukup checklist aja. Nah, ini yang paling penting berhubungan dengan SEO, Search Engine Optimization. Coba kita perhatikan di sini. Ketika kita klik ini, URL-nya menjadi seperti ini. URL masih URL yang kurang user friendly, bukan SEO friendly maksudnya. Nah, sebaiknya saran saya kita menggunakan post name seperti ini. Kita save change, kita mendapatkan URL yang user friendly. Misal kita klik home lagi, kita klik artikel yang sama. Nah, kita dapatkan di sini URL yang user friendly. Nah, ini sangat penting.
Oke, itu saja pelajaran mengenai penggunaan website WordPress. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi Anda, bagi bisnis Anda, bagi keluarga Anda, bagi karir Anda, bagi agama Anda, bagi masyarakat Anda. Selamat mencoba dan semoga sukses dan salam sukses. Terima kasih. Selamat mencoba.